Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di Dapur Alpia YouTube channel. Dari dulu greget banget pengen jualan kue yang satu ini. Rasanya enak, buatnya mudah, bahan-bahannya super ekonomis. Pas banget dijadikan ide jualan atau untuk acara-acara keluarga di rumah. Rasanya juga sangat enak, lembut, manis, dan gurih. Cukup gunakan 2 butir telur saja, hasilnya empuk dan lembut banget. Yang mau tahu silahkan simak videonya sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita ke bahan pertama. Sediakan 1 butir kelapa ukuran sedang cenderung kecil ya teman-teman. Ini kurang lebih saya parut dan saya ambil putihnya saja. Setelah diparut menjadi 200 gram. Untuk langkah berikutnya saya pindahkan ke dalam loyang, saya tambahkan secukupnya garam, saya aduk-aduk supaya tercampur rata. Dan saya tambahkan tepung maizena 1-2 sendok makan. Tapi jangan banyak-banyak juga ya teman-teman, ini gunanya supaya nantinya rekat dan kokoh ketika ditempelkan di cetakan, tidak mudah ambyar. Aduk-aduk sampai tercampur rata juga. Untuk selanjutnya, kelapa parut yang sudah dicampur tepung maizena dan garam tadi ini saya kukus kurang lebih sekitar 10 menit supaya nanti hasil kuenya tidak cepat basi. Kemudian jika sudah matang kita angkat dan kita dinginkan. Jika sudah tidak ada uap panasnya lagi, kemudian kita siapkan cetakan. Untuk cetakan teman-teman tidak harus sama yang saya pakai ya, boleh gunakan cetakan apa saja. Tapi sebelumnya ini cetakan kita olesi dulu dengan minyak goreng, tapi jangan terlalu tebal juga, tipis-tipis saja. Kemudian kita masukkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi secukupnya, tapi jangan terlalu tipis juga. Ini saya masukkan. Kemudian setelah masuk, ini saya tekan-tekan menggunakan jari supaya lebih rapi ya kelapanya di dasar cetakan seperti ini. Lakukan seperti itu sampai kelapa parutnya habis dimasukkan ke dalam cetakan. Dan jangan lupa teman-teman jaga kebersihan tangannya, dan ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Ini saya rekatkan seperti ini sampai dengan rapi dan sampai dengan selesai. Kemudian langkah berikutnya sediakan 200 ml air. Masukkan 65 ml santan cair atau santan kental instan, lalu aduk merata sampai benar-benar tercampur bersama air yang sudah disediakan tadi. Lalu ini sisihkan dulu. Selanjutnya ambil mangkok adonan, kita masukkan 200 gram gula pasir, 2 butir telur utuh ukuran sedang, 1 sendok teh SP atau TBM, masukkan ke dalam mangkok adonan juga. Setelah itu jangan lupa campurkan garam. Jika perlu teman-teman gunakan vanili cair atau bubuk, karena tidak ada saya lewatkan. Selanjutnya saya mixer bahan-bahan yang sudah masuk ini. Saya mixer kurang lebih sekitar 5-7 menit sampai kental putih dan berjejak atau mengembang seperti yang terlihat di video seperti ini. Jika sudah sekitar 5-7 menit, ini mixernya saya matikan dulu. Kemudian ambil santan yang sudah disiapkan tadi. Nah, kemudian ini mixernya saya nyalakan lagi dengan kecepatan paling rendah dan masukkan santan sedikit demi sedikit supaya tidak berhamburan keluar. Sambil terus di mixer, santannya dimasukkan semuanya sampai habis. Jika sudah tercampur rata dan dimixer dengan kecepatan rendah seperti ini, kemudian saya matikan lagi. Untuk selanjutnya saya masukkan 250 gram tepung terigu. Masukkan sambil diayak sedikit demi sedikit. Dari 250 gram tepung terigu, ini saya masukkan seperti ini sambil disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Ayak terus sampai mencapai 250 gram, dimasukkan ke dalam mangkok adonan. Lanjut, jika sudah masukkan soda kue atau baking powder kurang lebih 1/4 sendok teh.
Jika tidak ada boleh dilewatkan, karena tidak pakai pun tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini untuk mendapatkan tekstur yang lebih berongga, saya gunakan baking soda atau baking powder. Tapi jika ingin teman-teman tekstur bolunya lebih lembut, boleh tidak gunakan baking soda atau soda kuenya. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan sedang saja sampai tercampur rata untuk tepung terigunya, sambil kita rapikan bagian sisi-sisinya seperti ini. Kemudian matikan lagi mixernya, lalu aduk seperti ini dengan spatula untuk memastikan adonan supaya tidak ada yang mengendap di bawah mangkok adonan. Lanjut adonannya, ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Seperti ini saya masukkan ke dalam mangkok ukuran sedang. 1 bagian warna hijau atau pasta pandan juga boleh, atau pewarna hijau muda ya teman-teman. Kemudian warna pink atau warna merah muda, atau pakai pasta strawberry juga boleh. Dan warna ketiga ini saya gunakan warna kuning tua. Aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan yang sudah diisi kelapa parut tadi. Ini saya masukkan dari 3 warna ini masing-masing sebanyak 1 sendok makan, seperti yang terlihat di video, jadi saling bergantian. Jika 1 sendok makan belum terisi cetakannya, kemudian boleh diulangi lagi dengan warna yang sama di atas warna yang sama sampai mencapai 3/4 dari cetakannya. Jangan sampai kepenuhan juga ya teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih rapi lagi, boleh gunakan plastik segitiga ya, tapi menurut saya itu lebih boros dan lebih lama lagi untuk waktunya. Jadi supaya lebih simpel dan lebih cepat, ini saya lakukan 1 sendok demi 1 sendok dari 3 warna kita masukkan sampai mencapai 3/4-nya. Jika 1 sendok belum cukup, boleh diulangi lagi secukupnya sampai mencapai 3/4 dari cetakan. Lakukan sampai dengan selesai. Lanjut kita kukus, dan ini kukusannya sebelumnya sudah dididihkan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah masuk ke dalam kukusan, untuk apinya kita set jangan sampai terlalu besar. Gunakan saja api sedang cenderung kecil ya, jadi supaya nanti bolunya atau kuenya tidak terbelah atau tidak rusak. Kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit. Nah ini sudah matang. Kemudian kita angkat satu persatu dari kukusannya, dan jangan lupa untuk apinya dikecilkan dulu. Nah ini dia hasil akhirnya kue putu ayu pelangi. Keluarkan dari cetakannya, ini dia cantik banget. Selain itu aromanya wangi banget, dan untuk kelapanya tebal banget, jadi pasti rasanya enak. Tekstur bolunya juga tidak bantat, ini sangat pas resepnya. Selain itu juga saya gunakan cetakan yang lebih kecil lagi, cetakan ori atau asli dari putu ayunya ya. Kemudian ini kita bandingkan, ini 1 cetakan besar dan 1 cetakan yang kecil. Yang besar bisa kita jual sekitar 2.500 per 1 bijinya, atau sesuaikan dengan pasar masing-masing. Nah yang satu ini, yang kecil ini bisa kita jual 1000-an. Selain itu juga resep ini bisa dijadikan untuk acara-acara keluarga di rumah, atau untuk cemilan sehari-hari juga boleh. Rasanya enak, buatnya mudah, bahannya sangat ekonomis. Oke teman-teman, itu dia tadi resep cara buat kue putu ayu. Saya gunakan 3 warna atau kue putu ayu pelangi. Yang tertarik dengan resepnya silahkan dicoba. Jika dirasa bermanfaat, teman-teman boleh save dan share ya. Buat sahabat Dapur Alpiah, terima kasih sudah menonton, dan yang baru gabung selamat datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.
Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Alfiah YouTube channel. Tadinya cuma iseng-iseng saja karena di kulkas cuma ada santan dan 2 telur. Dibuatkan ini nggak nyangka banget, ternyata enak banget hasilnya, empuk dan lembut. Coba titip di warung, nggak nyampe 1 hari langsung habis di serbu pembeli. Yang penasaran seperti apa saya membuat kue ini? Langsung saja simak resepnya. Ini saya namakan kue putu ayu tanpa kelapa. Oke, langsung saja kita ke bahan pertama. Sediakan mangkok adonan, masukkan 200 gram gula pasir dan 2 butir telur utuh ukuran sedang. Masukkan 1 sendok teh SP atau TBM. Kemudian masukkan juga garam secukupnya. Jika perlu teman-teman tambahkan vanili bubuk atau vanili cair. Jika tidak ada boleh dilewatkan. Kemudian ini saya mixer dari mulai kecepatan sedang sampai ke kecepatan paling tinggi, sampai kental putih berjejak seperti ini, kurang lebih selama kurun waktu 5 menit atau sampai 7 menit. Jika sudah mengembang kental putih berjejak seperti ini, untuk selanjutnya matikan dulu mixernya. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu dan 250 ml santan. Ini kedua bahan ini saya masukkan saling bergantian sambil di mixer seperti ini. Saya gunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman, sampai tercampur merata dan diaduk merata. Kedua bahan tepung terigu dan santan saling bergantian seperti ini. Di mixer dengan perlahan supaya tidak berhamburan. Sambil terus di mixer, sambil terus dirapikan menggunakan spatula bagian pinggiran mangkok adonan yang berceceran, adonannya dirapikan supaya ikut keaduk ya, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya jika sudah tercampur merata, ini saya matikan dulu mixernya. Kemudian masukkan seujung sendok makan soda kue dan campurkan dengan adonan, aduk sampai tercampur. Masukkan ke dalam adonan seperti ini. Jika mau gunakan mixer kembali boleh saja, tapi cuma sebentar dan kecepatannya rendah saja ya. Ini saya aduk-aduk menggunakan spatula saja ya teman-teman. Kemudian bagi 2 bagian tapi tidak sama rata seperti ini. 1 bagian saya beri pasta stroberi di mangkok yang agak besar, dan 1 bagian lagi saya biarkan warna aslinya atau warna putih. Aduk-aduk untuk pasta yang sudah masuk seperti ini. Untuk pasta atau pewarna teman-teman sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian untuk yang di mangkok kecil yang adonan warna putih, saya pisahkan 3 sendok makan untuk buat motifnya. Ini sebagian kecil, kemudian sisa yang banyak saya bagi 2. Jadi semuanya 3 plastik, 2 plastik sedang dan 1 plastik kecil. Kemudian sediakan cetakan. Ini untuk cetakannya saya olesi dengan Carlo ya teman-teman. Olesi ke seluruh cetakannya. Ambil adonan yang di plastik yang paling kecil, adonan warna putih. Ini untuk buat motif totol-totolnya atau motif polkanya. Seperti ini kita semprotkan di bagian dindingnya secara acak seperti ini, sedikit saja, jangan besar-besar, dan ini jangan sampai ke atas. Cukup setengah dari cetakan untuk buat motif polka dotnya ya, seperti yang terlihat di video. Seperti ini caranya. Jika sudah, kemudian masukkan adonan warna pink atau warna merah seperti ini, setengah dari cetakannya juga mengikuti motif yang sudah ada. Oke, kita ulangi lagi. Kita semprotkan adonan membentuk titik-titik atau membentuk totol-totol polka dot ya warna putih di bagian dasar cetakan sampai ke dinding cetakan, tapi setengahnya saja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian disiram, diikuti dengan adonan warna merah seperti ini. Ini saya isi setengah dari cetakannya karena nanti akan saya isi lagi dengan adonan warna putih. Nah, ini selesaikan semuanya seperti itu. Caranya seperti yang terlihat di video. Semprotkan
adonan warna putih untuk membentuk motif polka dotnya seperti yang terlihat di video seperti ini. Caranya acak saja. Di bagian dasar ada, di bagian dindingnya ada, tapi mungkin setengahnya saja. Setelah itu jika sudah selesai baru diberi adonan warna merah. Dan itu pun setengahnya saja ya teman-teman. Seperti ini saya menggunakan sendok. Lakukan sampai dengan selesai untuk adonan warna merahnya. Nah, ini sudah selesai. Lanjut lagi adonan yang warna putih tadi yang di plastik segitiga tadi disemprotkan lagi di bagian atasnya, kurang lebih tingginya sekitar setengah sentimeteran ya, atau tidak perlu tebal-tebal, yang penting sampai ke atas cetakannya itu tidak terlalu penuh, hanya sampai 3/4 dari cetakannya, dan sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, ini kita selesaikan, semprotkan di bagian atasnya, ditutup dengan adonan warna putih yang sudah dipisahkan tadi di plastik segitiga. Nah, ini sudah selesai semuanya. Kemudian di tahap berikutnya kita kukus, dan ini kukusannya sudah dididihkan sebelumnya, dan ketika masuk adonannya kita kecilkan apinya. Kukus 15-20 menit. Jika tutup kukusan datar, gunakan lapisi dengan kain. Nah, ini sudah 20 menit kemudian saya gunakan api kecil untuk proses mengukusnya. Ini terlihat mengembang ke atas seperti ini. Kemudian kita copot dari cetakannya, hasilnya cantik banget. Ini dia hasil akhirnya seperti ini. Dan aroma kuenya juga sangat wangi banget meskipun tidak menggunakan parutan kelapa. Kue putu tanpa kelapa ini enak banget, pas banget untuk ide jualan untuk isian snack box. Dan bahan-bahannya pun sangat irit dan simple. Teksturnya bisa dilihat, ini sangat empuk dan lembut banget. Warna dan tampilannya juga sangat cantik, jadi ini pasti menarik para pembeli. Karena cetakan yang saya gunakan agak sedikit besar, jadi ini cuma jadi sekitar 13 piece saja. Tapi jika menggunakan parutan kelapa mungkin akan beda lagi hasilnya, jadi lebih banyak pakai parutan kelapa. Tapi itu pun sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Jika mau gunakan parutan kelapa boleh teman-teman gunakan, tapi jika tidak ada boleh pakai atau gunakan resep ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.